Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan sebelum renungan ini kita mulai, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan bagimu Tuhan, karena segala anugerah-Mu yang setiap saat kami terima. Hingga malam ini kami masih menikmati pemberian-Mu, dan ajar kami untuk memahami dan mengertinya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita malam hari ini kita ambil dari kitab surat kiriman Paulus kepada Timotius yang pertama, 1 Timotius 1 ayat yang pertama hingga ayat ke-11, dan yang menjadi ayat pembimbing saya ambil dari ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saya baca sekali lagi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan Paulus di awal berdirinya gereja-gereja di tengah-tengah dunia yang mencakup daerah Asia dan Eropa, dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia mempunyai sahabat yang luar biasa yang dia anggap menjadi anak secara rohani, yaitu Timotius. Timotius pada saat itu masih sangat muda, tetapi dipercaya oleh Paulus memimpin gereja di Efesus, jemaat di Efesus. Timotius yang muda juga harus memimpin gereja yang masih muda, yang ditempatkan di tengah-tengah dunia yang berbeda dengan sebelumnya, di mana masyarakat Efesus masih mempunyai agama-agama lokal, agama-agama yang diwarisi dari nenek moyang. Nah, ketika gereja itu mulai berdiri dan pelayanan Paulus mengawali berdirinya itu, dan diteruskan oleh Timotius sebagai orang yang dipercaya Paulus, jemaat menghadapi berbagai aliran dan tantangan yang berasal mungkin dari budaya-budaya setempat, dari agama-agama lokal, dan juga dari pengaruh-pengaruh agama yang datang dari luar. Dan ini bisa menggoncang iman percaya orang-orang di Efesus. Saudara-saudara, untuk itulah Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, yang menjadi pedoman bagi Timotius bagaimana berhadapan dengan ajaran-ajaran, aliran-aliran yang berkembang pada saat itu. Paulus menguatkan Timotius dengan kata-kata yang sangat bijak, di mana segala sesuatu pemahaman tentang firman Tuhan, baik siapapun yang mengajarkan, apakah melalui Paulus, apakah orang-orang yang datang ke Efesus, dia mempunyai kunci yang paling utama. Apa itu? Segala pengajaran, segala pemberitaan, segala kabar tentang keselamatan itu harus didasari dengan hati yang kudus, hati yang murni. Hati yang kudus dan hati yang murni akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang Paulus katakan adalah perbuatan kasih. Hati yang tulus dan yang murni akan melakukan segala sesuatu tanpa melihat apa yang dia peroleh, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balas jasa, tetapi dia lakukan itu dengan ketaatan dan kesetiaan.
Kata-kata itulah yang diangkat oleh Paulus dan disampaikan kepada Timotius. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang selalu pada saat itu yang mengarahkan kepada penonjolan pribadi, atau ada orang yang merasa diri lebih suci, lebih kudus dari orang lain. Hati yang murni tidak pernah membeda-bedakan. Hati yang suci tidak pernah mengadili, menghakimi orang lain, bahwa orang lain lebih buruk dari kita. Tetapi hati yang kudus selalu memancarkan kebaikan-kebaikan. Dan kemudian hati yang murni dan yang tulus akan membawa dampak yang dapat mempengaruhi orang lain juga menjadi murni dan kudus. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Timotius. Kita baca kata-kata ini sangat indah. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Biarlah kasih Kristus selalu berada dalam hati dan setiap orang, agar hatinya menjadi murni dan kudus, dan imannya disucikan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan kami hati yang penuh kasih dan akan membuahkan hati yang murni dan tulus dan iman yang ikhlas. Kuatkan kami untuk melakukannya. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.